marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Tak lupa kita anjurkan selawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah sampai alam Islamnya, yaitu adilul Islam. Di kesempatan saya kali ini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul keutamaan sholat dan puasa. Sungguh, sholat adalah rukun Islam. Di mana adanya rukun Islam yang Nabi Muhammad sendiri mengambilnya dari Isra Mi'raj. Pada saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat 50 waktu. Bayangkan, 5 waktu ada yang lalai, ada yang tidak patuh, apalagi 50 waktu. Tapi Rasulullah bertemu sama Nabi Musa di langit ke-6, bertanya, berapa keutamaan rukun salat? 50. Lalu seluruh Allah mengulangilah 45 seterus hingga sampailah 5 rakaat. 5 rakaat itu dibawa ke dunia menjadi 5 waktu salat, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pada bulan Ramadan di situ juga dilaksanakan salat tarawih, yang dimana dengan sunnah muakkad, sunnah yang hampir menjadi wajib. Jika umatku tidak keberatan, akan aku wajibkan salat tarawih. Tapi kita keberatan melaksanakan salat tarawih. Dan juga di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah. Di bulan Ramadan, para nabi selain Nabi Muhammad meminta bulan itu kepada Allah, tapi Allah berkata, sungguh tidak akan ada nabi yang mendapatkan bulan Ramadan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat di bulan Ramadan hidup Nabi Syamul 1000 bulan, bertakwid kepada Allah, melaksanakan tugas-tugas Allah, beriman kepada Allah Nabi Syamul, dan melaksanakan agama Allah dapat dengan tegas. Lalu ada sahabat berkata, ya Rasulullah, aku ingin seperti bulan Nabi Syamul dan malam seperti Nabi Syamul. Tenang, ada malam yang bernama Lailatul Qadar, bisa kita dapatkan di bulan 27 Ramadan dan 25 Ramadan. Di malam ini semua dosa diampuni, akan mendapatkan amal kala-kala amal Nabi Syamul. Dan juga dikisahkan bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, di mana bulan turunnya Al-Quran itu bulan puasa, melebihi bulannya Nabi Syamul. Lalu diperintah salat. Orang-orang merasa khawatir gimana orang-orang kelak lalai melaksanakan salat. Orang-orang kelak di akhirat yang lalai melaksanakan salat menangis, karena salat adalah perintah yang mulia. Di perintah salat, Nabi Muhammad sendiri yang mengambil dari Allah. Nabi Muhammad sendiri yang mengambil. Jika perintah dan salat cuma wahyu, perantara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang yang melaksanakan salat akan selamat. Orang-orang yang tidak melaksanakan salat akan lalai, akan ingkar, akan menyesal di akhirat kelak. Rasulullah berkata, barang siapa lalai melaksanakan salat akan ditaruhkan ke dalam neraka yang bernama neraka Uqbah, neraka yang nyeri, yang mana itu khusus untuk orang yang lalai salat.
yang mana orang yang lalai sholat akan diubah mukanya sebagai hewan anjing dan hewan babi, akan diubah mukanya sebagai hewan tersebut. Lalu kepalanya diangkat ke atas, lalu itu dipukul hingga tulangnya berpatah dan disambung terus hingga seterusnya. Jika orang yang taat kepada Allah akan dimasukkan ke surga yang ketiga dan yang keenam, surga yang mewah, yang mana di surga itu terdapat berbagai macam bidadari. Akan Allah letakkan umat Muhammad yang melaksanakan sholat di surga itu. Dan juga puasa barang siapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, lalu ia berkata subhanallah satu kali, itu pun mendapatkan amal kebaikan sebanyak 500 kali. Berzikir mendapatkan pahala satu kali 10 kebaikan, niatnya ada karena Allah. Cuma tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya berniat zikir karena Allah Ta'ala, akan mendapatkan pahala sebanyak, dia akan mendapatkan pahala berupa 50. Belum lagi zikirnya, belum lagi amalnya berapa banyak. Keutamaan di bulan puasa adalah 4. Yang pertama, surga Allah di bulan puasa akan dihiasi untuk umatnya. Lalu Allah berkata, umat solehku dan hamba solehku akan menempati surga ini. Dan api neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berkata, haram bagi hamba Muhammad yang beriman kepadaku melaksanakan bulan puasa menyentuh api setetes selubang jarum. Dan juga ikan-ikan yang di lautan, akan berdoa sehingga meminta ampunan kepada umat Nabi Muhammad dari selesai sahur hingga berbuka, akan berminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang terakhir, di bulan Ramadan semua dosa akan diampuni. Walaupun dosa yang lalu ataupun yang sekarang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikisahkan, Nabi Samuel berdoa tangis-tangisan hingga dia itu meninggal meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah mengampuninya hingga meminta ampunan kepada Bani Israel, Bani yang kejam, membuat agama-agamanya sendiri. Masya Allah. Udah berapa mukjizat Nabi yang diturunkan Allah kepada Bani Israel, tapi tetap tidak percaya. Seperti Nabi Ishak menurunkan bintang-bintang ke bumi, bisa ingkar Bani Israel. Di Nabi Yusuf turunkan sebuah mukjizat, yaitu menampilkan mimpi, ada juga yang ingkar Bani Israel. Di Nabi Musa, Bani Israel diberikan mukjizat seperti tongkat Nabi Musa bisa menjadikan ular, dan lautan terbelah, bisa mengingkar Bani Israel membuat patung-patung sendiri, yaitu patung sapi, yang mana patung sapi itu menjadi sesembahan bagi negara India dan negara Israel. Bani Israel adalah bani yang ingkar. Allah berkata kepada Nabi Samuel, Allah berkata, sungguh saya tidak bisa memberikan ampunan kepada Bani Israel kekufurannya kepada aku, yang mana saya mengucapkan kepada nabi-nabi untuk tugasnya, yaitu pertama, saya tidak membuat jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan amal kepadaku.
Tapi tetap aja mengingkar. Beberapa nabi yang saya berikan mukjizat kepada dia untuk Bani Israel, tapi tetap aja mengingkar. Dan juga bangsa Romawi, Nabi Isa berdoa saat di atas langit. Dari penyaliban hingga sekarang masih berdoa untuk bangsa Romawi, bangsa yang kejam, ingin membunuh Nabi Isa dengan menyalibnya. Dikisahkan Nabi Isa akan turun pada hari kiamat kelak. Dan sholat di bulan puasa sangatlah besar keutamaannya. Maka kata Allah, lalailah orang yang tidak melaksanakan sholat di bulan puasa ataupun iftar di bulan puasa. Sungguh lalainya berkata selalai orang, bukan dari hartanya, bukan dari kerugiannya, tapi lalai dalam sholatnya, dalam amalnya. Maka lalainya bukan di dunia, tapi di akhirat kelak. Semoga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Nabi Muhammad pun ingin umatnya diampuni di bulan Ramadan, yang ingin disyukuri bulan Ramadan ini, karena nabi-nabi terdahulu ingin mendapatkan bulan Ramadan hingga bernangis, hingga nabi itu tiada, seperti Nabi Samuel berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia meninggal karena tidak mendapatkan ampunan kepada Bani Israel, Bani yang kufur dan ingkar. Udah dikisahkan Nabi yang dibunuh pada Bani Israel, yang nama Nabi, anak dari Nabi Samuel dibunuh oleh Bani Israel saking tak percayanya kepada agama tauhid. Sampai Bani Israel pergi ke suatu pulau, membuat negeri Yahudi, hingga tempat-tempat di Nabi Yakub, yaitu namanya Kanaan di Syam, dibuat jadi negeri Israel, yang mana Israel itu kekufurannya ingin mengambil harta dari harta Nabi Sulaiman di Palestina, yang membuat kebentrokan di Palestina, yaitu Israel adalah keturunan Yahudi. Makanya disebutkan di Al-Quran berkata, "Sai Bani Israel ila julil Adam masa jadi ila iblis." Bani Israel adalah keturunan dari Adam, yang juga keturunan dari iblis. Saking sombongnya. Udah berapa kali Nabi mendapatkan mukjizat ditampakkan kepada Bani Israel, tetap aja mengingkar. Hingga saking ingkarnya kepada Nabi Musa, membuat patung-patung, yaitu patung sapi yang disembah kepada Bani Israel. Lalu Nabi Musa berkata, "Wahai Bani Israel, kamu itu menyembah Allah. Kenapa kamu murtad dari agama Allah? Sungguh kamu rugi. Karena Bani Israel dilaknat kepada iblis kelak, karena beberapa nabi hingga ingin membunuh Nabi Harun." Diceritakan pada suatu ketika Nabi Harun berdoa untuk meminta ampunan kepada Allah dengan Bani Israel, hampir dibunuh. Tapi atas izin Allah, orang yang ingin membunuh itu dari Bani Israel pun meninggal dunia, dicabut nyawanya. Dan juga dikisahkan Nabi yang ingin meminta bulan Ramadan, yaitu bulan Nabi Isa, berdoa, "Ya Rasulullah," saya di Isra Mi'raj, "Ya Rasulullah,
mintalah ampunan kepada bangsa Romawi, bangsa yang penuh dengan kekufurannya hingga ingin membunuhku, menyalibku, yang akan saya akan selamatkan atas janjiku kepada ia kelak di hari kiamat. Allah berdoakan bangsa Romawi hingga bangsa Romawi tidak ada di muka bumi ini. Ada sesedikitan orang, tapi bangsa Romawi sekarang menjadi Islam, sudah ditahluki sama umat Islam dan mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan semua amal dilipat gandakan. Tidak ada satu amal yang dikurangkan. Hingga Rasulullah berkata, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan kelak dia akan menjadi orang umat Nabi Muhammad yang akan pertama kali masuk surga. Barang siapa yang berzikir kepada Allah akan didapatkan 8 pintu surga, di mana 8 pintu surga dikasih kita 8 surga pilihan. Dari surga Firdaus hingga surga Khuldi. Jika orang lalai melaksanakan sholat akan mendapatkan 8 pilihan. Satu pilihan surga, yaitu surga di Jahannam, kata Allah kelak dia di akhirat. Orang-orang yang kufur terhadap amal baiknya di dunia akan berkata di padang mahsyar, melihat amalnya yang keburukannya lebih tinggi dibanding kebaikannya, berkata kepada mahsyar kepada Allah, ya Rabb, summa kalla saya'lamun. Artinya, ya Rabbi, jadikanlah hamba tanah. Lalu Allah berkata, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Udah kami berikan tanah di muka bumi untuk membuat apa yang kamu inginkan. Tetapi kenapa kamu tidak membuat kebaikan kepadaku? Kamu sungguh orang yang lalai. Lalu orang itu menyesal, ingin hidup ke dunia sedetik pun, semenit pun untuk melaksanakan amal soleh. Tapi Allah berkata, waktunya sudah langsung. Karena orang yang menyesal di akhirat adalah dari kubur. Nah, orang nyesal di kubur karena sholat akan ditusuk oleh ular yang bernama ular Suja al-Aqra. Udah dikisahkan sama Nabi Muhammad kepada sahabat, ular yang berbahaya bukan dari ular dari neraka, yang mana ular itu dikenal dengan ular yang sangatlah besar. Tingginya itu dikenal dengan 500 perjalanan. Panjangnya dikenal dengan 1000 perjalanan, dan giginya 40 perjalanan. Dan bisanya, kata Rasulullah, jika bisanya keluar, maka setengah bumi ini akan kering. Jika bisanya keluar, setengah bumi ini akan kering. Itu ancaman untuk orang yang lalai sholat. Bisanya keluar kepada bumi, status setengah bumi ini bisa kering. Walaupun di perairan pergunungan, gunung itu akan kering. Walaupun di lautan itu akan kering. Dan juga gigitannya bisa menusuk hingga luhur lahar, hingga menembus dunia. Lilitannya hingga merebuk, hingga kepalanya lepas dari tubuhnya. Barang siapa yang lalai akan sholat akan dipatok oleh ular itu hingga hari kiamat. Astagfirullahaladzim. Dilihat pada lalai sholat. Barang siapa yang lalai dalam puasa akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman akan ditaruhkan kepalanya ke bawah, lalu akan ditusuk-tusuk oleh ular yang bernama ular falak.
karena ular farak ini begitu besar hingga Rasulullah bercerita, bumi ini sebagaikan sebuah debu yang berterbangan ketika orang lagi mengarpet-ngarpetkan yang kotor. Ketika orang membersihkan kasur, ada debu itu seperti debu. Di alim ulama berkata, sebesar bumi bagi orang ular farak itu seperti kelereng, ada debu. Bisa sekali lompat, bumi ini akan hancur. Itu akan dipatuk oleh Allah, oleh ular farak yang begitu besar, yang bisanya sekali keluar bisa, bumi ini akan kebakar, akan hancur berkeping-keping. Ular farak dikurung ke surga, nanti orang yang lalai berpuasa di neraka. Barang siapa yang melaksanakan puasa dengan ikhlas dengan amal baik, maka dinanti di surga. Allah nantikan di surga yang dihiasi. Diberikanlah pintu surga pilihan kepada kita, dari pintu surga Firdaus hingga surga Khuldi. Barang siapa yang lalai dalam puasa, Allah berkata, surga kau sekarang di akhirat adalah Jahannam, karena siksaan kamu di Jahannam, yang mana Jahannam terdapat di pada alim ulama. Jahannam adalah gimana separah-parah neraka. Saking panasnya api neraka Jahannam, api yang warnanya merah hingga berubah menjadi hitam pekat, karena dipanaskan beribu-ribu tahun. Menurut Allah, beribu-ribu tahun bagaikan menghitung-hitung hari, karena di akhirat kelak hidup kita seribu tahun itu dibagaikan 1000 hari, 1 hari. 1 detik itu bagaikan 40 hari. Gimana? 1 detik orang penyiksaan di akhirat, 40 hari disiksa. 1 hari itu 1000 tahun. Maka berbanyaklah amal, kata Rasulullah, di bulan Ramadan, mumpung bulan yang penuh ampunan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.